Oke, lanjut. Untuk pertemuan yang kedua, materi yang kedua, ya, saya akan menjelaskan tentang uji non parametrik, ya, Friedman test. Oke, uji parametrik, uji non parametrik, uji Friedman test, ya, uji sampel yang berhubungan, ya, di mana esensi dari uji Friedman ini yang pertama berguna untuk menguji apakah 3 atau lebih dari 3 sampel yang berpasangan ini berasal dari populasi yang sama atau tidak. Kemudian yang kedua, jumlah kasus pada setiap sampel itu adalah sama karena berpasangan, gitu ya. Yang ketiga, uji ini dilakukan dengan mempelajari kelompok subjek yang sama di bawah kondisi. Kemudian yang kedua, yang keempat, mohon maaf, untuk melihat perbedaan dampak perlakuan kondisi terhadap kelompok-kelompok berpasangan yang diteliti. Merupakan alternatif untuk uji ANOVA pada uji statistik parametrik. Gitu ya. Jadi uji Friedman ini adalah uji alternatif juga dari uji ANOVA. Kemudian asumsinya di sini data itu tidak berdistribusi normal dan berbentuk peringkat. Syaratnya datanya ini setidak-tidaknya harus skalanya ordinal, gitu ya. Tadi sudah dikategorikan ordinal. Kemudian pelaksanaan melakukan uji Friedman di sini data itu dibuat dalam tabel 2 arah dengan ada baris dan ada kolom, di mana baris itu mempresentasikan variasi kelompok yang berpasangan dan kolom itu mempresentasikan variasi kondisi, gitu ya. Jadi ada baris, gitu, baris ke kanan, kemudian kalau kolom adalah ke bawah. Yang kedua, misalkan kita ingin mempelajari skor-skor dari 3 variasi kelompok yang berpasangan di bawah 4 variasi ini dengan kondisi, jadi kelompok N itu sama dengan 3 dan kondisi itu sama dengan 4. Ya. Nah, di sini bisa dilihat di tabel di bawahnya. Ya, misalkan skor menurut variasi kelompok baris, ya. Dari variasi kondisi kolom tabel 1 untuk skor, 3 variasi dan kelompok berpasangan. Kemudian di bawahnya itu ada 4 variasi kondisi. Ya, bisa dilihat di tabel ini. Jadi ada variasi kelompok dan variasi kondisi. Di mana variasi kelompok di sini ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sedangkan variasi kondisi itu ada kondisi 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan uji Friedman dengan data pada tabel 1, ya, tabel sebelumnya, maka harus dilakukan tahap dan prosedur sebagai berikut. Ya. Yang pertama, berikan ranking pada skor. Ya. Berikan ranking pada skor dalam setiap baris dari 1 sampai dengan K. Dengan melakukan perankingan untuk skor yang paling rendah dan ranking 2 untuk skor terendah berikutnya, nah sampai skor yang tertinggi. Kemudian, bila rankingnya itu ada yang sama, maka nilai rankingnya di rata-rata, ya, dari yang sama itu. Kemudian tentukan jumlah ranking untuk masing-masing kolom atau kondisi, ya. Jadi ditentukan jumlah rankingnya. Untuk kolom kondisi 1, ya, jumlah rankingnya di sini ada 11. Kemudian kondisi kolom kedua ini ada 5.
kemudian kondisi kolom ketiga ada 4, kondisi kolom keempat ada 10. Jadi tabel 2 ini menunjukkan ranking. Ya. Nah, hipotesis ya, ada H0 dan HA. H0, 3 atau lebih sampel berpasangan berasal dari populasi yang sama. HA, 3 atau lebih sampel yang berpasangan berasal dari populasi yang berbeda. Jika H0 itu benar atau semua subjek itu menurut kondisi kolom, ini berasal dari populasi yang sama. Maka distribusi untuk ranking pada setiap kolom hanyalah tersusun secara kebetulan, dengan kata lain ranking 1, 2, 3, dan 4 muncul di setiap kolom dengan frekuensi yang sama. Gitu ya. Jadi untuk skor subjek ini dipengaruhi dengan kondisi yang ditentukan. Nah, maka H0-nya bisa dikatakan salah. Maka jumlah keseluruhan dari ranking ini akan berbeda antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Nah, prosedur untuk melakukan uji statistik ya, uji Friedman, pada dasarnya uji Friedman ini menguji apakah jumlah keseluruhan ranking itu berbeda secara signifikan atau tidak. Ya. Kemudian uji Friedman ini menghitung nilai statistik yang disebut Friedman XR kuadrat. Ya, jadi ini rumusnya untuk uji Friedman. Nah, kemudian uji Friedman ini ya kita harus melakukan identifikasi variabel dan skala pengukurannya. Ya. Kemudian jumlah pengukurannya dilakukan berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Gitu. Kemudian nanti kalau dianalisis, gitu ya, hasil analisisnya, bila sebarannya dari hasil uji normalitas itu tidak normal, gitu ya, maka uji Friedman ini adalah uji alternatif pilihan, gitu ya. Oke, dari sini ini rumusnya, rumus manualnya. Jadi pada contoh di atas ya, tabel 2 tadi itu dapat dihitung jika nilai statistiknya XR kuadrat sebagai berikut. Gitu ya. XR kuadrat sama dengan 12 dibagi NK, itu, kemudian dalam kurung K plus 1, kemudian dikalikan K sigma Z sama dengan 1. Ya, kemudian ditemukanlah hasil 7,4. Oke. Kemudian kalau untuk menentukan taraf nyata alfa, kita akan menggunakan taraf alfanya 5%. Gitu. Jadi untuk menentukan daerah distribusinya, ini menentukan nilai dari tabel N sebelumnya, gitu ya, maka bisa dilihat. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar di SPSS ya. Oke, ini nanti data mentahnya akan saya masukkan ke SPSS-nya. Ya, ini untuk prosedur SPSS-nya, di mana data tadi ada jumlah baris ya, ada 3 baris, tadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai kolom 4. Ya, ini prosedurnya, di mana kita masukkan datanya. Kemudian untuk menganalisisnya, bisa diklik analyze, ya, kemudian dicarilah untuk poin non-parametric test. Non-parametric test di sini kita pilih, gitu ya. Kalau uji Friedman di sini yang kita pilih adalah K-related sample. Oke, baru kita klik, kita masukkan semuanya, ya, hasil, gitu ya, hasil dari kolom 1 sampai 4,
gitu ya ke tes variabel. Kemudian jangan lupa mengklik di bawahnya di sini itu ada pilihan, ada Friedman, Kendall sama Cochrane gitu ya. Kemudian kita pilih Friedman. Ya, kemudian kita oke-kan, kemudian hasilnya muncullah seperti ini. Di mana ada kolom 1 sampai 4 ini kemudian menunjukkan nilai rankingnya, ya, di mana hasil signifikannya adalah 0,06 gitu ya. Oke, dari hasil ini 0,06 hasil nilai P value-nya, di mana alfa yang kita pilih adalah 0,05 gitu ya. Oke. Dari hasil kesimpulan ini ya ditemulah keputusannya. Jika nilai probabilitasnya P lebih dari alfa, maka tolak H0. Nah, pada contoh di atas kita dapat menolak bahwa H0 ya keempat sampel berpesan tersebut ditarik dari populasi yang sama sehubungan dengan parameter lokasi. Jadi mean rankingnya pada taraf nyata 0,03. Gitu. Oke, itu untuk penjelasan uji Friedman. Jadi uji Friedman itu adalah uji alternatif dari uji ANOVA. Ketika di uji normalitas, ya datanya distribusinya tidak normal, maka uji alternatif ANOVA-nya adalah bisa ke uji Friedman. Oke, demikian penjelasan dari uji Friedman dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.